merupakan bentuk desakan bagi kami terhadap pihak kejaksaan maupun pengadilan negeri untuk memberikan keadilan utuh bagi perempuan buruh migran yang merupakan pejuang-pejuang kita di luar negeri. Mas Ari? Ya, jadi kami tahu Bapak bahwa perjuangan yang sangat luar biasa dari kawan-kawan buruh migran ini kita sambut baik sebetulnya layaknya undang-undang TPPO. Tetapi persoalannya adalah korban TPPO yang berperan aktif as jaksa yang mendampingi di pengadilan sampai pada proses hukumnya selesai. Kami salut. Tetapi persoalannya adalah hari ini banyak putusan pengadilan, ada 9 putusan, salah satunya Martin di Jakarta Timur, itu hanya cukup kemudian pelaku dipenjarakan Bapak. Persoalannya adalah bagi korban TPPO tidak hanya cukup dipenjarakan. Mereka bekerja soal ekonomi, mereka ingin bekerja keluar ke ekonomi. Tetapi ketika kembali ke Indonesia, hak restitusi yang diharapkan atas mandat Undang-Undang 21 tahun 2007 ini seolah-olah menjadi hal yang nominal saja, bukan hal substansi yang diperjuangkan oleh Bapak Jaksa yang terhormat di dalam pengadilan. Kami menangis melihat kawan-kawan kami ketika berangkat ke negara konflik, ke Irak, Libya, dan segala macam. Mereka diperbudak di sana, mereka mengalami pelecehan seksual di sana. Tetapi ketika ingin kembali ke Indonesia, dia malu ketemu dengan keluarganya. Mereka malu kemudian berhadapan dengan banyak orang. Harapan restitusi yang satu-satunya menjadi salah satu pengobat mereka untuk bisa kembali ke kampung halaman. Ternyata Bapak Jaksa yang terhormat tidak memperjuangkan dengan serius. Kami ngalah Bapak dengan kasus Samardi. Apa yang dikatakan oleh Pak Jaksa sebagai pendamping kasus Samardi? Oke lah, jangan banyak-banyak restitusi. Cukup 25 juta saja, asalkan para terdakwa mau untuk bayarnya 2 tahun Bapak. Marti ini menunggu restitusi yang hari ini keluarganya sakit dan hari ini mereka bertekad untuk kembali ke Hong Kong kembali. Saat ini mereka di penampungan, restitusi yang dapat. Itu yang kami takutkan akan menjadi korban yang berulang daripada perempuan buruh migran. Harapan kami Bapak Jaksa keseluruhannya mudah-mudahan ini menjadi persoalan yang harus dipertimbangkan. Hak restitusi yang diperjuangkan di pengadilan, kami tidak cukup para terdakwa hanya dikurung penjara, tetapi hak yang harus melekat di kerjaannya terabaikan dan tidak diperjuangkan dari Bapak Jaksa yang terhormat. Terima kasih Pak. Terlebih di masa pandemi sekarang Pak ya, hal ini menjadi pesan ke kami bahwa ini sangat esensial sebenarnya hak restitusi ini. Ya. Kami serahkan ya Pak, berharap memang bisa diperjuangkan oleh teman-teman itu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Apa itu perdagangan orang yang dialami oleh buruh migran, khususnya perempuan, itu ibarat gunung es yang hanya kelihatan di permukaan. Banyak sekali persoalannya. Di sini adalah ada peran penting jaksa sebetulnya ketika para korban kembali ke Indonesia. Mereka ingin sekali adalah mendapatkan hak pekerjaannya. Misalkan Martin, dia tidak dibayar di negara konflik. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di daerah konflik. Ketika kembali ke Indonesia, mereka hanya cukup dilihatkan para terdakwa di penjara, tetapi hak restitusi yang diputuskan oleh pengadilan tidak diperjuangkan oleh jaksa. Oleh sebab itu, kami Solidaritas Perempuan dengan SDMI itu mengajak dukungan publik bahwa hal yang paling penting diperjuangkan oleh jaksa adalah jangan mengabaikan restitusi yang melekat pada Undang-Undang 21 tahun 2007. Itulah harapan satu-satunya bagi korban untuk bisa kembali kepada keluarganya, untuk bisa kembali kepada masyarakat, karena bekerja ke luar negeri adalah masalah ekonomi. Keadilan kemudian yang di sini tidak tercapai, kesejahteraan tidak tercapai, mereka berangkat ke luar negeri, tapi faktanya mereka menjadi korban perdagangan orang, kembali ke Indonesia mereka tidak mendapatkan haknya. Yang terjadi faktanya adalah perdagangan orang berulang kali yang dialami oleh satu orang buruh migran Indonesia, khususnya perempuan menjadi dominan. Inti dari petisi tadi Pak? Petisi kami menuntut jaksa untuk kemudian tegas di dalam melakukan pendampingan di dalam persidangan, karena negara
telah mengutus para jaksa untuk mendampingi para korban ketika di pengadilan. Kami minta jaksa all out, tidak harus kemudian dia hanya cukup melihat terdakwa di penjara. Yang terpenting adalah kami meminta jaksa untuk transparan proses. Misalkan, apakah iya kemudian dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dengan miskin mendadak, kemudian jadikan alasan restitusi itu tidak bisa dibayarkan, dialihkan dengan 1 tahun penjara. Yang dialami oleh terdakwa adalah 3 bulan penjara. Itu pertama. Yang kedua adalah hampir 2 tahun didampingi oleh jaksa, Saudara Martini ini adalah mengharapkan ada komunikasi dengan jaksa yang baik. Kemudian tidak ada komunikasi sama sekali, tiba-tiba kemudian kami mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur lewat Komnas HAM, mereka tidak akan membayar. Yang ketiga adalah terkait dengan soal prosesnya yang tidak transparan yang dilakukan oleh jaksa. Kami menduga ini harus segera direformasi. Mandat jaksa adalah all out mendampingi korban perdagangan orang di dalam pengadilan. Termasuk juga fungsi kejaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi kami Solidaritas Perempuan dan SBMI, restitusi itu bukan cuma soal nominal, tapi itu juga adalah hak yang diberikan kepada para korban pidana perdagangan orang gitu ya. Kalau kita lihat kasus trafficking, Martini ini cuma salah satu kasus. Kita yakin kasusnya itu datanya itu cuma kayak puncak gunung es, yang di bawah itu lebih banyak gitu ya. SP dan SBMI sendiri juga menangani banyak kasus, terutama sebenarnya kita lihat trafficking ini disebabkan oleh kebijakan negara sendiri. Jadi ada kebijakan Kemenaker 260 tahun 2015 yang melarang penempatan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pak, namun itu sebetulnya tidak menyelesaikan akar permasalahan kenapa kemudian perempuan pergi ke luar negeri untuk bekerja. Sehingga ada banyak cara yang kemudian digunakan oleh para calo, termasuk pelaku Yolanda ini ya, pelaku perusahaan dan P3MI lainnya gitu ya, untuk memberikan iming-iming, kemudian membuat dokumen palsu yang akhirnya para perempuan buruh migran ini berangkat tanpa prosedur yang benar gitu ya, prosedural, sehingga membuat mereka kemudian menjadi rentan di negara penempatannya gitu. Kalau kita bicara proses hukum pun ya, sampai kasus Martini kemudian sampai putusan, itu juga luar biasa ya Mas. Ketika kita lapor, jarang polisi yang kemudian serta-merta bisa mengeluarkan laporan polisi, LP. Keluar LP pun prosesnya bisa panjang. Dan yang tadi udah Mas Hari sampaikan, prosesnya itu sama sekali nggak transparan, nggak ada komunikasi yang dialogis, padahal kepentingan kejaksaan ini kan mewakili korban. Gitu. Itu sih. Selanjutnya Bang? Ya, langkah selanjutnya kalau memang kemudian jaksa bisa segera untuk mereformasi perilaku terhadap oknum di dalamnya, maka kami akan melakukan langkah hukum perdatanya. Tetapi kami perdata nggak bisa tunggal. Ada peran jaksa untuk kemudian bisa memberikan saksi atas putusan inkrah yang dibuat oleh Pengadilan Jakarta Timur. Itu pertama. Yang kedua, kami juga bisa sebagai masyarakat sipil untuk mengevaluasi kinerja jaksa karena Martini salah satu putusan hakim yang tidak mendapatkan restitusi. Catatan SBMI adalah ada 9 kasus perdagangan orang yang diputus oleh pengadilan, contoh pengadilan Cibinong. 2,5 M restitusi yang diputuskan oleh pengadilan, tetapi sampai hari 4 tahun juga tidak bisa dicairkan. Perempuan korban pengantin pesanan, pengadilan Menpawah, anak di bawah umur 14 tahun, dia hanya kemudian ingin mendapatkan restitusi yang diputus pengadilan sebesar 17 juta, setahun sampai hari ini juga tidak bisa dicairkan. Ini adalah persoalan soal komitmen jaksa dalam melakukan pendampingan yang ditunjuk oleh negara kepada korban. Pihak-pihak terlibat Bang? Barangkali kalau pihak terlibat berdasarkan dengan catatan SBMI, proses hukum ini kan panjang. Pertama adalah tidak mudah untuk mendapatkan laporan polisi. Kita harus meyakinkan kepolisian bahwa ini korban perdagangan orang dan harus mendapatkan LP. Dari kepolisian ke jaksa pun juga butuh perjuangan. Ada dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah
ada peran lembaga perlindungan saksi dan korban itu tidak akan bisa menerima apabila kemudian laporan kepolisian tidak dapat. Ini menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh banyak pihak. Soalnya apa? Lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga negara yang memberikan jaminan kepada korban dan saksi soal keamanan, mereka tunduk pada sebuah dokumen yang didapatkan dari polisi, dari LPSK. Yang ketiga adalah proses peradilannya. Itu panjang waktunya dan itu tidak mudah di dalam mendampinginya. Tetapi lagi-lagi persoalannya adalah ada hakim, ada kepolisian, ada LPK, kemudian LPSK, ada jaksa. Mandat undang-undang jelas. Pasal 32, Undang 21 adalah penyidik mempunyai kewenangan untuk menyita aset terhadap terduga. Boleh disita di penyidikan, tapi tidak boleh dilakukan. Pasal 51 huruf D mengatakan hakim mempunyai kewenangan untuk menginteres harta kekayaan terdakwa, tapi tidak dilakukan oleh hakim. Kemudian jaksa mempunyai kewenangan untuk mengusut semua aset-asetnya, tidak dilakukan. Yang terjadi apa? Dengan proses yang panjang ini, terdakwa akhirnya menjadi miskin mendadak. Kami mempunyai fakta, data yang kami sampaikan kepada jaksa beberapa kali adalah ada pengalian aset yang dimiliki oleh para perusahaan-perusahaan nakal ini, para oknum pelaku dagangan orang, akhirnya mereka menjadi miskin mendadak, membuat surat pernyataan tidak mampu, akhirnya restitusi lolos dan mereka menikmati. Dan itu terjadi adalah mereka bisa menempatkan kembali dengan para oknum-oknumnya. Satu orang di penjara, tetapi ada jaringan yang luar biasa, itu tetap akan berjalan dengan lancar. Faktanya lihat hari ini, penempatan ke Irak masih terjadi, penempatan ke Timur Tengah yang notabene adalah negara terlarang karena konflik masih terjadi sampai hari ini. Dan mirisnya Bapak Ibu, terjadi oleh perempuan-perempuan yang pada posisi rentan. Ini yang kita perjuangkan dan kami minta jaksa harus tegas di dalam mendampingi korban-korban dagangan orang atas amanah daripada undang-undang dan negara. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Bang, harapan apa terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini? Harapan saya tetap satu, jaksa harus tegas, harus tunduk pada perintah undang-undang yang dibuat oleh 270 juta orang di DPR, itu harus dilaksanakan dengan tegas, transparan, all out, mendampingi korban, tidak ada perilaku yang menyimpang, dan kemudian mencoba untuk membuka kita semua kenapa restitusi ini tidak bisa dicairkan, kenapa para korban, para terdakwa menjadi miskin mendadak, kenapa kemudian para oknum perusahaan-perusahaan orangnya di penjara, kemudian perusahaannya tetap jalan menempatkan banyak orang. Ini akan terus terjadi. Jaksa adalah sebagai langkah untuk melakukan pencegahan, penjeraan terhadap para pelaku biar tidak terjadilah korban-korban.